Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Terima kasih. Nah, pagi ini ya, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu mata pelajaran informatika. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk kita awali dengan doa. Silakan semuanya berdiri. Silakan yang memimpin doa. Marilah menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk semua. Terima kasih. Baik. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? hadir semua Ibu. Bagus. Terima kasih. Hari ini kalian dalam keadaan sehat untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Baik. Hari ini pelajaran informatika, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menerapkan fitur-fitur aplikasi pengolah angka melalui diskusi dengan tepat, yaitu dalam penggunaan operator aritmatika. Oke. Baik, yang berikut. Siswa mampu menganalisis hasil penerapan fitur-fitur aplikasi pengolah angka dengan baik. Dan yang ini berikut. Siswa mampu menyajikan hasil karya aplikasi dalam penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolah angka dengan cara diskusi dan presentasi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini, yaitu dengan materinya adalah penggunaan fitur-fitur aplikasi pada pengolahan angka. Pertanyaan pemantik yang pertama, ya. Jelaskan secara singkat, ya. Digunakan untuk keperluan apa saja aplikasi pengolah angka. Silakan yang tahu angkat tangan. Menyusun nilai. Iya, untuk mengolah nilai. Ya, kasih contoh adalah nilai informatika pada mata pelajaran informatika pada kelas 8A. Jadi kita dapat mengolah nilai informatika dengan menggunakan aplikasi pengolahan angka. Baik. Yang berikut, apa pengalaman peserta didik dalam menggunakan aplikasi pengolah angka? Ayo, saya kasih contoh. Misalnya, Sandri di rumah, Mama sebagai bendahara juga menggunakan aplikasi pengolahan angka. Di situ walaupun Sandri tidak langsung menggunakan, tapi Sandri juga memperhatikan atau melihat pada saat aplikasi pengolah angka dioperasikan. Oke, baik. Bisa paham ini? Bisa, Bu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian semua? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjut, ya. Pada pembelajaran kali ini akan kita lalui dengan 3 penilaian. Yang paling pertama adalah penilaian sikap. Ya, adik-adik, perhatikan baik-baik. Penilaian sikap sangat berfungsi ataupun sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Berikut adalah penilaian pengetahuan. Bagaimana cara adik-adik menerapkan pengetahuan tersebut selama proses pembelajaran. Salah satunya adalah diawali dengan post-test dan pre-test. Yang berikut adalah penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan adik-adik menggunakan aplikasi, dan yang berikut adalah presentasi di hadapan teman-teman kalian. Bisa ini? Bisa, Bu. Baik, ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa penilaian ada 3 penilaian. Saya ulangi: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya. Oke. Yang berikut adalah kegiatan pembelajaran kita, ya. Untuk kegiatan pembelajaran yaitu yang paling pertama adalah menampilkan video, ya.
Yang berikut adalah menerapkan fitur-fitur aplikasi pengolahan angka. Yang berikut adalah membagi kelompok dengan jumlah 2 orang, membagi LKPD, ya. Dan yang berikut, setelah kalian mempraktekkan ke dalam komputer, hasilnya dituangkan ke dalam LKPD. Dan yang berikut, hasil LKPD dipresentasikan secara berkelompok. Jadi itu kegiatan pembelajaran yang akan kita jalankan pada hari ini. Baik, untuk itu sebelumnya kita awali dengan ya. Ibu harap kalian mengerjakan dengan waktu kurang lebih 10 menit, ya. Kerjakan di lembar kerja kalian masing-masing. Silakan, waktunya 10 menit. Silakan kerjakan. Waktu yang diberikan adalah 10 menit. Kerjakan masing-masing. Langsung menjawab di lembaran jawaban, jangan langsung di soal. Silakan. Baca pertanyaan dengan baik. Waktu diberikan 10 menit. Diharapkan untuk kerjakan masing-masing, tidak berdiskusi. Sudah, silakan kumpul bagi yang sudah. Sudah semua? Sudah kumpul semua? Baik. Selanjutnya kalian, Ibu mengharapkan perhatian kalian untuk mengamati video pembelajaran berikut. Yang paling pertama adalah menjalankan program aplikasi dengan klik tombol start. Pilih pada Microsoft Office dan pilih pada Microsoft Excel, yaitu pengolah angka. Nah, setelah jendela aplikasi terbuka, hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu penerapan penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolah angka dalam operator. Berikut, silakan kalian mengetik teks yang ada pada LKPD, dimulai dari sel B2. Pada sel B2, kita akan mengetik kata latihan 1. Selanjutnya pada kolom 1, silakan kalian memasukkan angka 780 dan selanjutnya silakan mengisi data pada kolom 2, yaitu 34, 35, 89, 21, 28. Selanjutnya kita akan membuat garis pembatas. Sebelum membuat garis pembatas, silakan kalian memilih teks
kolom 1 dan kolom 2 di data berikutnya, kalian tidak perlu untuk menggunakan cara yang paling pertama tadi. Silakan kalian dalam penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Setelah mengaktifkan sel tersebut, sorot pointer pada ujung titik paling sudut sehingga berbentuk tanda tambah. Tekan mouse bagian kiri tersebut kita sorot. Silakan kalian melepaskan mouse bagian kiri. Maka data yang kita peroleh akan sama dengan yang dihasilkan pada langkah pertama. Nah, ini merupakan dari pengurangan, yaitu pada kolom 1 dan kolom 2. Langkah berikut juga diawali dengan tanda sama dengan klik data kolom 1 dan operator yang kita gunakan adalah kurang. Setelah kalian mengamati video pembelajaran, ya, untuk kegiatan pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran, yang berikutnya adalah lembar kerja peserta didik. Perhatikan baik-baik, ya. Nah, setelah ini untuk penggunaan aplikasi, ya, penggunaan fitur-fitur aplikasi pengolah angka dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan di awal pembelajaran tadi. Ya. Langkah kerjanya, bacalah setiap petunjuk dan pernyataan yang terdapat pada lembar kerja. Ya. Setelah itu, yang paling pertama pada aktivitas ini, buka aplikasi Microsoft Excel. Dan yang berikut, buatlah tabel yang ada pada LKPD. Nah, yang berikut perintahnya adalah membuat garis pembatas, memformat kolom, ya, untuk mengatur lebar kolom, ya, tinggi baris. Berikut isilah kolom pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan operator aritmatika. Ya, ingat. Tadi dijelaskan di video bahwa operator aritmatika tambah, kurang, kali, dan bagi. Ya. Operator yang digunakan ini tidak sama. Jangan lupa untuk menuangkan, ya, hasil kerja kalian ke dalam LKPD. Silakan untuk menyiapkan kertas 2 lembar. Waktu yang Ibu berikan adalah 30 menit. Silakan kerjakan. Tuangkan ke dalam.
Silakan selesaikan. Masing-masing? Baik. Kalau sudah, silakan kelompok Gues yang pertama dan kawannya nanti kalian pertama silakan kalian perkenalkan dulu kelompok kalian dan langsung silakan kalian teman kalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Langkah-langkah yang pertama adalah Silakan. Gues duduk di sini. yang pertama, cara membuka aplikasi Microsoft Excel, yaitu menekan tombol start. Semua perhatikan itu. Tarik sebelah kiri, pakai tanda panah ke bawah. Buka aplikasi Microsoft Office. Kasih close dulu. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Oke, ulangi. Lalu klik Microsoft Excel. Selanjutnya, silakan kalian masuk. Di sini sudah terdapat kolom. Pada kolom yang kedua, Dengan cara, silakan. Bagaimana cara membuat garis pembatas? cara membuat garis pembatas adalah memblok seluruh teks. Mengatur lebar baris, klik format, mengatur lebar baris dengan lebar, dengan lebar 25. Silakan. Silakan. Kalian satu orang untuk memandu dan satu orang untuk mengoperasikan. Silakan. Lanjut. Yang paling pertama. Yang paling pertama, kita buka dulu pada Microsoft Excel, Sudah? lalu tekan pada tombol start. Ya. Silakan. Bagaimana cara untuk menjalankan program aplikasi Microsoft Excel? Silakan. Cynthia, arahkan pada klik tombol start. Klik tombol start, Ya. lalu kita klik di Microsoft Excel. Silakan. Pertama-tama
pertama kita pilih Microsoft Office, lalu klik pada Microsoft Office. Office, silakan. Klik pada Microsoft. Office. Lalu Yang klik di pada atas. Microsoft Excel. Iya, silakan. Itu langkah pertama ya. Berikut. Setelah itu akan muncul jendela aplikasi atau dokumen. Silakan aktifkan bagian bawah, silakan. Aktifkan di bagian bawah. Dan pada tabelnya kita menggunakan warna hijau. Oke. Silakan. Dan kita akan menggabungkan beberapa sel sehingga menjadi satu. Ya, gabungan. Jangan nanti tuh. Blok satu sel saja. Oh ya sudah. Bagus. Dan akan muncul hasil seperti tertera pada layar. Oke, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Oke. Baik. Kita berikan aplaus untuk teman kalian. Mungkin ada memberikan pertanyaan kepada kedua kelompok ini. Silakan. Tidak ada? Baik. Nah, yang berikut ya, setelah teman kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, ya, sudah presentasi dua kelompok, ya, maka perlu ditarik kesimpulannya, ya, bahwa untuk menggunakan aplikasi pengolah angka yaitu aplikasi Microsoft Excel itu sangat memudahkan kita dalam untuk mengolah angka. Di situ kita juga bisa memasukkan data sekaligus. Yang dimaksudkan dengan sekaligus yaitu kita tidak perlu mengulangkan hal yang sama, kita tinggal mendrag, maka tampilan data akan muncul secara otomatis. Berbeda dengan kita menggunakan cara yang manual. Berarti kita harus ya untuk menyelesaikan atau membuat perhitungan seperti ada yang di tersebut satu per satu. Tetapi berbeda dengan yang ada di aplikasi pengolah Excel. Kenapa berbeda? Dia juga hanya membuat pada satu sel, sehingga kita membuat untuk mengisi data tersebut dengan secara otomatis, maka tampilannya muncul secara otomatis. Ya. Bisa dipahami itu? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, ya, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, kita lanjut dengan kegiatan post test. Silakan siapkan kertas 2 lembar. Silakan masing-masing untuk menyelesaikan post test yang sudah Ibu bagikan tadi, lembaran post test. Kerjakan di 2 lembar kerja. Waktu yang diberikan hanya 10 menit. Masing-masing selesaikan. Lembar soal. Dia bantu Ibu untuk mengumpulkan LKPD-nya, lembar LKPD-nya. Silakan. Bagi yang sudah, silakan kumpul di ketua kelas. Sudah semua? Silakan mengumpulkan lembaran soal dan lembaran LKPD. Sudah semua? Baik, untuk kegiatan berikutnya, yaitu kalian Ibu minta bantuan kalian untuk mengisi angket refleksi sesuai dengan pendapat masing-masing, tidak berdiskusi. Silakan centang pada lembaran yang Ibu bagikan, ya. Di situ ada kategori jawaban dengan pernyataan, yaitu kategorinya adalah sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Silakan kalian mengisinya masing-masing. Tidak perlu menuliskan nama. Silakan bagi ke kawan-kawan.
Baik, terima kasih ketua kelas. Silakan bagikan waktu. Sandri, Patrick, silakan. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk materi pembelajaran berikut, ya, untuk materi pembelajaran kita, yaitu masih pada penggunaan aplikasi, ya, penggunaan fitur-fitur aplikasi pada formula angka, yaitu dalam penggunaan rumus fungsi. Ya, hari ini kita belajar tentang operator aritmatika. Ya, untuk materi berikutnya pada pertemuan berikut yaitu pada rumus fungsi. Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah kalian, ya, kurang lebih kita 2 jam pelajaran pada mata pelajaran informatika. Ibu ucapkan terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, diharapkan untuk mempersiapkan materi pembelajaran kita pada pertemuan berikut. Selanjutnya silakan kalian menutup program aplikasi tanpa menutup komputer dan rapikan kursi kalian masing-masing dan untuk berdoa. Silakan. Tutup semua program aplikasi tanpa menutup menutup komputer. Silakan. Marilah menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa